Teman-teman sekalian, ini adalah review buku ringkas Awake on the Side of the Head. Jadi awake itu ditempelin gini ya, awake on the side of the head. Jadi kayaknya kepala lu aku tempeling, gitu. Jadi supaya disadarkan kembali tentang kesadaran kita gitu. Jadi ini menarik, buku ini Awake on the Side of the Head ini buku yang sangat laku dari buku tentang kreativitas. Nah, ini adalah 25 years anniversary. Jadi buku ulang tahun ke-25. Padahal usia buku ini adalah kayaknya sudah 15 tahunan usianya buku ini. Betul. 2008. Jadi 12 tahun lalu. Jadi umur buku ini 37 tahun. Ini buku kedua saya. Buku yang pertama sudah hancur dan sudah hilang gitu ya. Saya beli lagi pada tahun 2008 atau berapa saya beli lagi. Ini buku kedua saya. Tapi saya sangat suka banget buku ini. Walaupun simple tapi bagus gitu ya. Buku ini bicara tentang kreativitas. Bagaimana sih kita bisa lebih kreatif. Nah, singkatnya, buku ini cerita bahwa ada 10 mental lock ya yang mengunci kita sehingga kita tidak bisa mengeluarkan ide kita menjadi kreatif ya. Ini buku ini ceritanya gitu. Nah, ini 10 hal ya. Ini 10 hal. Nanti saya sharing sedikit-sedikit aja tentang 10 hal ini ya. Lalu kalau Anda lihat gambar buku ini, gambar judul buku ini ya. Buku ini paling saya sukai. Jadi kalau ada teman-teman yang masih tahu, dulu saya seminar 15 tahun lalu, itu sering pakai gambar ini sebagai judul. Ya, jadi judulnya gambar otak kepala. Saya scan dari sini ya. Nah, saya bacakan 10 hal dan lalu apa yang benar gitu. Jadi 10 mental lock. Dia bilang mental lock ya. Mental yang mengunci kita. Mulai dari yang pertama, the right answer. Setiap orang tuh selalu mencari jawaban yang paling benar. Padahal di dalam dunia kreatif tidak ada jawaban yang benar ya. Saya kasih contoh. Kalau Anda bilang 5 tambah 3 sama dengan 8. Ya sudah, 5 tambah 3, 8. Tapi kalau dalam kreativitas, saya balik. 8 sama dengan berapa tambah berapa gitu ya. Bisa 1 tambah 7, bisa 2 tambah 6, bisa 3 tambah 5, bisa 4 tambah 4, bisa 1,5 ditambah 6,5. Jadi jawabannya infinite ya. Banyak sekali kemungkinannya. Jadi di dalam kreativitas tidak ada jawaban satupun yang dianggap benar sesekali gitu. Jadi benar itu tidak satu hal, benar itu bisa bermacam-macam ya. Itu bagaimana kreativitas kita di challenge ya. Yang kedua, that's not logical. Hal itu tidak logis gitu ya. Justru kreativitas itu berasal dari sesuatu yang sangat tidak logis gitu ya. Anda bisa bayangkan, masa orang dikasih baju boneka jadi kelinci lalu melayani orang? Kan konyol gitu ya. Sepertinya tidak logis itu, tapi justru itulah Disneyland gitu. Ini contoh ya. Bagaimana sesuatu yang tidak logik justru itu yang menimbulkan kreativitas yang luar biasa. Yang nomor 3. Follow the rule, ikuti aturan. Follow the rule itu bagus di dalam perusahaan. Tetapi di dalam menghasilkan inovasi justru kita harus melawan rule. Harus beda dengan orang lain ya. Harus justru tidak sesuai dengan rule yang ada. Yang nomor 4, be practical. Jadi praktis saja. Nah, ini juga membunuh kreativitas. Misalkan ada orang punya ide seperti ini, kamu bilang, sudah nggak usah dipikir seperti itu lah, udah yang praktis saja. Nah, yang praktis saja itu praktis, gampang dilakukan, tetapi tidak memacu kreativitas kita ya. Yang nomor 5, bermain itu tidak baik. Jadi play is frivolous. Jadi dia bilang play itu tidak baik. Padahal di dalam dunia kreativitas justru play itu penting. Karena itu kalau Anda lihat Disneyland, Pixar, semua ruangan kerjanya itu play semua. Karena itu di tempat kita ruangan kerja juga play. Kenapa? Karena kita butuh kreativitas ya. Jadi play nomor 5. Nomor 6. That is not my area, itu bukan bidangku, lebih baik orang lain saja. Nah, di dalam kreativitas, kita semua lari dari semua bidang, ya. Bidang apapun kita harus jalan, ya. Karena di sanalah justru ada banyak hal-hal yang kreatif. Ketika Anda masuk di dalam bidang yang bukan bidang Anda, ya. Itu yang disebut dengan that's not my area. Nomor 7, don't be foolish. Jangan bodoh dong. Nah, di dalam dunia kreatif ini setiap orang itu bodoh dan konyol gitu ya, bodoh dan konyol. Tapi justru dari situlah keluar sebuah ide-ide kreatif yang menarik, yang jadi hebat gitu ya. Jadi don't be foolish nomor 7. Yang nomor 8,
Avoid ambiguity. Jadi jangan mencari sesuatu yang tidak pasti. Justru di dalam kreativitaslah kita itu siap dengan semua ketidakpastian ya. Karena ketidakpastian itu menimbulkan sesuatu yang unik. Kadang-kadang sesuatu yang tidak bisa dipakai dan jelek. Tapi kadang-kadang justru itu sesuatu yang bagus dan menghasilkan sesuatu ide yang akhirnya menjadi inovasi. Jadi kreativitas itu adalah materialnya, inovasi ini hasilnya. Ketika sebuah ide, sebuah kreativitas ditranslate menjadi sebuah action yang jelas, itu menjadi inovasi. Nomor 9, to err is wrong. Kalau Anda salah itu tidak baik gitu. Enggak, di dalam kreativitas itu justru salah itu bagian dari kita menjadi lebih baik ya. Jadi to err atau menjadi salah is wrong. Enggak. Jadi dalam dunia kreativitas justru berbuat salah itu memacu kita untuk menemukan hal-hal lain di dalam kehidupan ini yang justru sering lebih kreatif daripada kalau kita mau selalu benar ya. Dan yang terakhir nomor 10, I'm not creative. Jadi ini banyak sekali orang yang bilang seperti itu. Pak, saya ini tidak kreatif. Ya, Pak San kreatif. Tidak. Sebenarnya justru setiap orang itu kreatif dengan caranya sendiri. Ya, kreatifnya beda. Ya, kreatif tiap orang itu beda. Tapi setiap orang itu mampu dan bisa untuk kreatif. Itulah 10 bagian pendek dari a whack on the side of the head. Ini kalau bahasa Indonesianya kepala dikempelang gitu ya. Kepala dipukul gitu ya. Jadi karena dipukul kita jadi sadar how you can be more creative. Buku ini dibikin 37 tahun yang lalu. Ini versi 25 tahun dan ini saya beli 12 tahun yang lalu ya. Dan masih sangat relevan. Justru ini sangat relevan pada zaman ini di mana kreativitas dan inovasi itu menjadi sebuah bagian yang kunci di dalam kehidupan kita berbisnis ya. Innovate or die, innovate or die, innovate or die. Saya Tanah Santoso, sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa pada IGTV yang berikutnya.